Turun
supaya kami senantiasa berjalan di dalam jalan dan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena rencana-Mu selalu indah buat kami. Itulah sebabnya pimpin tuntun langkah hidup kami, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak salah membuat keputusan, tetapi kami boleh melangkah di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Yang kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman Tuhan. 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, bahkan hati yang haus, hati yang rindu akan firman kebenaran. Sehingga ketika firman kebenaran ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami sebagai umat-umat Tuhan. Sehingga hidup kami boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Silakan kembali Bapak Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Tentu kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hingga hari ini, pagi ini kita boleh beribadah bersama-sama. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pagi ini adalah mata adalah pelita tubuh. Sekali lagi, mata adalah pelita tubuh. Kita buka dari Injil Matius pada pasal yang ke-6. Matius pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Matius pasal yang ke-6 di ayat 22 sampai dengan ayat 23. Saya akan bacakan, Bapak sudah bisa lihat menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Ya. Matius 6 ayat 22 mulai. Demikian firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Ya. Nah, judul pertemuan firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 22 bagian awal yang berkata, mata adalah pelita tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Itulah sebabnya dikatakan mata adalah pelita bagi tubuh. Mata adalah cahaya bagi kehidupan. Apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Orang yang memiliki pandangan yang benar, cara pandang yang benar, akan membawa orang tersebut ke arah yang benar dan mencapai tujuan yang benar pula. Saya ulang ya. Ketika seseorang memiliki pandangan yang benar, dia melihat dengan benar, dengan pandangan yang benar.
Ketika seseorang memiliki pandangan yang benar, maka itu akan membawa orang tersebut ke arah yang benar dan mencapai tujuan yang benar pula. Tetapi ketika seseorang memiliki pandangan yang salah, pandangannya, cara pandangnya salah, maka akan membawa orang tersebut ke arah yang salah dan mencapai tujuan yang salah pula. Ya, jadi saya ulang ya, ini kalimat yang penting. Ketika seseorang memiliki pandangan yang benar, memiliki cara pandang yang benar, maka akan membawa orang tersebut ke arah yang benar dan mencapai tujuan yang benar pula. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang memiliki pandangan yang salah, cara pandang yang salah, akan membawa orang tersebut ke arah yang salah dan akhirnya akan mencapai tujuan yang salah pula. Maka dengan demikian, hal yang penting untuk kita camkan, apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, itu mempengaruhi hidup kita. Kita berjalan ke arah yang benar atau salah, kita menuju ke tujuan yang benar atau salah, itu sangat ditentukan oleh pandangan kita. Ya, seorang umat Tuhan ternyata bisa memiliki pandangan yang salah, bisa memiliki cara pandang yang salah, walaupun sudah jadi umat Tuhan. Tidak menjadi sebuah jaminan bahwa seorang umat Tuhan cara pandangnya pasti benar, memiliki pandangan yang pasti benar, belum tentu. Seorang umat Tuhan kalau tidak waspada, umat Tuhan itu bisa memiliki pandangan yang salah, cara pandang yang salah, sehingga akhirnya tujuan yang dicapai salah juga. Kita lihat contohnya, ya, dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, ini contoh umat Tuhan tapi memiliki cara pandang yang salah, pandangan yang salah, sehingga akhirnya arah kehidupannya salah, tujuannya juga salah. Bilangan pada pasal yang ke-13 di ayat yang ke-31 mulai sampai dengan ayat yang ke-33. Bilangan pasal yang ke-13 di ayat yang ke-31 mulai. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, orang-orang sini adalah 10 pengintai, ya, berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami, sekali lagi, kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, Bapak Saudara, kalau mau tahu cerita lengkapnya bisa dibaca seluruh perikop itu, ya. Ini menceritakan tentang Musa yang mengutus 12 pengintai mewakili dari setiap suku. Israel ada 12 suku, ya. Maka setiap suku kirim utusan, kirim wakil, ya. Nah, yang dikirim ini adalah pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, ya, untuk memimpin
suku mereka. Nah, dari 12 pengintai, 10 pengintai memiliki pandangan yang salah, memiliki cara pandang yang salah. Sehingga sesudah mereka mengintai, mereka memberikan statement, mereka memberikan laporan yang membuat orang Israel mendengar laporan mereka ketakutan, sedih, putus asa, marah, dan sebagainya. Jadi dari 12 saudara, 10 orang punya cara pandang yang salah. Mereka melihat bahwa diri mereka itu tidak akan bisa masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Karena musuh yang mereka hadapi itu kuat, orangnya besar-besar, dan diri mereka itu kecil. Tidak akan bisa untuk merebut dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tidak akan bisa. Padahal Tuhan sudah berjanji Israel akan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi ketika 10 orang yang mengintai ini, mereka berkata tidak bisa. Kita ini seperti belalang, tidak mungkin kita bisa merebut dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tidak bisa. Padahal Tuhan yang berjanji, tapi mereka berkata tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, seorang umat Tuhan pun bisa memiliki pandangan yang salah, cara pandang yang salah, sehingga akhirnya kata-kata mereka bukan menguatkan, tapi kata-kata mereka justru melemahkan. Jadi kalau Bapak Saudara dalam perjalanan kehidupan ini bertemu dengan seorang anak Tuhan, dengarkan kata-katanya. Kalau mereka punya kata-kata yang menguatkan, berarti cara pandang mereka terhadap Tuhan itu adalah cara pandang yang benar. Tapi kalau punya kata-kata yang melemahkan, sekalipun dia adalah umat Tuhan, maka saya boleh katakan dia bukanlah seorang umat Tuhan yang memiliki cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Seperti 10 pengintai, ya, dari 12 orang 10 ternyata cara pandangnya salah. Ya, sehingga akhirnya bangsa Israel sedih, bangsa Israel kehilangan harapan, bangsa Israel putus asa, bangsa Israel marah kepada Musa, lalu membuat keputusan lebih baik kita kembali ke Mesir. Cara pandang yang salah mempengaruhi kehidupan seseorang. 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, kedua-duanya yang memiliki cara pandang yang benar. Mereka berkata, kita pasti bisa merebut. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti bisa merebut tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan. Pasti bisa. Tapi ya itu saudara ya, 10 dibanding 2. Nah 10 lebih kuat, suaranya lebih kencang. Banyak orang beranggapan kalau suara yang terbanyak itu pasti benar. Tapi saya mau beritahukan, belum tentu. Di dalam Tuhan belum tentu. Suara yang terbanyak itu belum tentu benar. Ya, kalau dalam demokrasi, apalagi diambil pemungutan suara, ditarik suara, wah suara yang banyak yang dianggap menang, dianggap benar. Tapi ternyata dari 12 pengintai kita bisa tahu suara yang terbanyak belum tentu benar. Israel lebih mendengar 10 suara dibanding 2 suara. Padahal 10 suara itu yang salah, pandangannya salah, melemahkan iman mereka. Dan akhirnya hukuman datang. Semua orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, angkatan yang keluar dari Mesir, tidak bisa masuk tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang yang bisa masuk tanah Kanaan, 2 orang angkatan orang Israel yang keluar dari Mesir, yang bisa masuk tanah Kanaan itu cuma 2 orang yang punya pandangan yang benar. Saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara saya menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Amin. Kita punya pandangan yang benar, cara pandang yang benar, sehingga ketika kita menjalani kehidupan, kita tetap pegang janji Tuhan, kita tetap percaya meskipun tantangan
kesulitan sedang terjadi. Hal-hal seperti tadi pujian berkata ya, berjalan di padang gurun, melewati sungai yang dalam dan sebagainya ya, tapi boleh tetap percaya dan pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekali Tuhan sudah mengucapkan janjinya, Tuhan selalu menepatinya, Tuhan selalu menggenapinya. Nah, mengapa seorang umat Tuhan bisa memiliki pandangan yang salah? Ya, ini menjadi pertanyaan sekaligus juga menjadi koreksi buat kita. Kenapa ya seorang umat Tuhan sudah jadi umat Tuhan, tapi kok bisa punya pandangan yang salah, bisa memandang dengan salah, keliru, sehingga akhirnya membawa kehidupannya tidak meraih janji Tuhan. Mengapa? Ayo kita lihat. Hal yang pertama, seorang umat Tuhan bisa memiliki pandangan yang salah karena pertama, mendua hati. Sekali lagi, mendua hati atau bercabang hati. Nah, kalau kita memperhatikan Matius 6 ayat yang ke-22 tadi, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ada kata jika matamu baik. Jika matanya benar, memandang dengan benar, akan dikatakan terang seluruh kehidupan. Terjemahan yang lain berkata, jika mata fokus kepada suatu hal, maka kehidupan itu akan terang. Fokus kepada suatu hal. Mata yang baik dapat melihat sebuah objek pandang dengan jelas. Ya, sekali lagi, mata yang baik dapat melihat satu atau sebuah objek pandang dengan jelas. Tapi mata yang kurang baik atau mata yang tidak baik tidak bisa melihat sesuatu, tidak bisa melihat satu objek pandang dengan jelas. Biasanya kalau melihat satu objek pandang itu kelihatannya double, rangkap. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mengalami, gitu ya. Saya di usia 40-an kurang lebih mulai mengalami itu. Dari dulu semenjak muda tidak pernah pakai kacamata. Tapi ketika menginjak usia 40-an kurang lebih ya, itu kalau baca tulisan, ya, cahayanya kurang, tulisannya agak kecil, saya bisa kelihatan tulisan itu seperti kayak double. Ada kayak bayangannya, ada kayak double, sehingga saya lihat tuh bingung. Waduh, ya, terpaksa pakai cahaya yang lebih kuat, ya, baru agak bisa. Ya. Tapi lama-lama tidak bisa, tidak bisa melihat dengan jelas. Mengapa? Karena memang matanya mengalami gangguan, sehingga akhirnya harus menggunakan kacamata. Nah, mata yang baik dapat melihat satu objek pandang dengan jelas. Tidak akan kelihatan rangkap, tidak akan kelihatan double, tidak akan kelihatan ganda, tapi kelihatan dengan sangat jelas satu objek pandang. Nah, di dalam konteks di ayat di atas yang dikatakan mata yang baik atau mata yang bisa melihat fokus kepada suatu hal, maka itu dikaitkan dengan mengabdi kepada dua Tuhan. Sekali lagi ya, dalam konteks di atas dikatakan kalau mata yang baik itu bisa fokus kepada satu objek pandang dengan jelas, fokus kepada suatu hal. Nah, ini dikaitkan dengan mengabdi kepada satu atau dua Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama saya kita lihat ya. Tetap Injil Matius pasal yang ke-6. Sekarang kita lihat di ayat yang ke-24. Jadi kalau ayat 22, 23 Tuhan bicara tentang mata adalah pelita tubuh. Mata yang baik membuat hidup jadi terang. Tapi mata yang tidak baik
mata yang jahat membuat hidup jadi gelap. Sekarang kita lihat ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Selesai Tuhan bicara tentang mata adalah pelita tubuh, mata menentukan kehidupan, mata yang baik membuat hidup jadi terang. Ya, mata yang baik diartikan fokus melihat suatu hal. Tuhan berbicara di ayat berikutnya tentang mengabdi kepada dua Tuhan. Seorang yang bercabang hati, seorang yang mendua hati, percaya kepada Tuhan tapi juga percaya kepada yang lain, mengabdi kepada Tuhan tapi juga mengabdi kepada yang lain, maka orang itu tidak akan memiliki pandangan yang benar dalam hidupnya. Mengapa? Karena hatinya tidak fokus, pandangannya tidak fokus, hatinya bercabang. Kadang melihat memandang Tuhan Yesus, tapi kadang juga melihat memandang kepada yang lain. Yang lain ini bisa jadi uang, bisa jadi ilah-ilah yang lain, bisa jadi. Jadi selain Tuhan ada yang lain yang dipercaya, yang dipegang. Nah ini bicara tentang anak Tuhan yang bercabang hati, anak Tuhan yang mendua hati. Kalau ada anak Tuhan yang seperti ini, maka boleh saya katakan dia tidak akan bisa memandang segala sesuatu dengan benar. Hatinya bercabang, pandangannya jadi salah, pandangannya jadi keliru. Pandangan yang salah akan membuat hidupnya jadi kacau, hidupnya jadi hancur. Contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu ingat kisah istri Lot. Tahu ya, siapakah Lot? Lot ini adalah keponakan dari Abraham. Semenjak kecil, Lot bersama-sama dengan Abraham. Ya. Nah, ketika Abraham diberkati, Lot yang bersama dengan Abraham di dalam asuhan Abraham, bertumbuh dewasa bersama Abraham, juga ikut diberkati. Satu ketika gembala ternak Abraham dengan gembala ternak Lot itu berselisih, berebut tempat untuk ternak mereka makan. Ya, biasa gitu saudara ya. Orang kalau waktu masih biasa bisa damai, bisa rukun. Tapi ketika sudah makin besar, makin jaya, nah ini kalau tidak waspada kadang-kadang bisa berselisih, ya, bisa bertengkar. Seperti kayak ini, gembala ternaknya Abraham dan gembala ternaknya Lot. Ternak mereka makin banyak, akhirnya berebut tempat untuk makanan ternak, royongan gitu saudara ya. Nah Abraham yang lihat situasi seperti ini merasa tidak enak. Wah ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, nanti yang berselisih bukan cuma gembala ternak mereka, tapi mereka sendiri bisa berselisih. Bisa ada hati tidak enak, bisa ada hati ganjel. Ini tidak boleh dibiarkan. Lalu Abraham berkata kepada Lot, Lot, kita diberkati Tuhan, ternak kita makin banyak, tapi gembala-gembala ternak kita seringkali berselisih, berebut tempat untuk ternak-ternak bisa makan. Sekarang lebih baik kita pisah baik-baik. Ya, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kita pisah baik-baik. Ya. Nah mereka boleh pisah karena mereka ini kan bukan suami istri, ya. Tapi kalau suami istri jangan sampai ngomong seperti itu, ya. Hai suamiku, hai istriku, ya ini kita sudah rasanya nggak cocok, sering berselisih paham. Karena keadaannya sudah seperti ini, lebih baik kita pisah baik-baik. Kita tetap jadi teman kok, ya. Kita nggak bermusuhan, kita pisah, tapi pisahnya baik-baik. Nah di dalam Tuhan nggak boleh seperti itu. Allah menentang perceraian.
Bahkan Allah membenci perceraian. Nah, Abraham dengan Lot ini bukan suami istri, saudara. Ini paman dengan keponakan. Mereka bisa berkelahi. Akhirnya Lot melihat pandangan ditujukan kepada daerah Sodom Gomora dan sekitarnya. Seperti taman Tuhan, indah, subur, menjanjikan. Wah, kalau di sana masa depannya pasti indah. Di sana hidupnya pasti terjamin. Itu pandangan Lot dengan matanya yang seperti itu. Memandang dengan mata jasmani, dianggap pasti sukses di daerah Sodom Gomora dan sekitar. Singkat cerita, akhirnya Lot mengambil langkah ke sana, Abraham ke arah sebaliknya. Dan ketika Lot tinggal di sana, Alkitab mencatat benar, sesaat Lot diberkati, wah makin kaya, jadi orang terpandang di Sodom Gomora. Tapi satu ketika Tuhan murka kepada Sodom Gomora karena mereka melakukan dosa-dosa yang besar di hadapan Tuhan. Ya. Nah, akhirnya Sodom Gomora hendak dihancurkan. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, Sodom Gomora akan kuhancurkan. Ya. Lalu Abraham bilang, Tuhan, bagaimana kalau ada orang benar di sana? 50 orang benar, masa dihancurkan? Kata Tuhan, kalau ada 50, tidak kuhancurkan. Abraham nawar lagi, kalau 45, tidak kuhancurkan. 40, tidak kuhancurkan. 30, tidak kuhancurkan. 20, tidak kuhancurkan. Terakhir, 10. Kalau ada 10 orang benar, Sodom Gomora tidak akan kuhancurkan. Lalu Abraham tidak berani tanya lagi. Ya, umat Tuhan kan seringkali gitu, ya, nawar-nawar sama Tuhan. Tuhan kalau ada segini, kalau gini. Ya, kok untung Tuhan itu baik, ya. Kalau Tuhan tidak baik, Tuhan bisa marah, Tuhan bisa murka. Nah, Abraham juga gitu, nawar-nawar. Pikirnya Abraham supaya Sodom dan Gomora tidak jadi dihancurkan. Tapi ternyata akhirnya dihancurkan karena orang benar di sana tidak sampai 10, tidak sampai. Nah, Tuhan kasih perintah kepada malaikatnya untuk jemput Lot, istrinya, dan 2 anaknya, 2 anak perempuan. Jadi ada 4 orang. Calon menantu mereka, laki-laki 2, diajak, ayo segera keluar dari Sodom Gomora karena mau dihancurkan Tuhan. Calon menantunya tidak mau. Ya sudah, ketinggalan. Hanya Lot, istri, dan 2 anak perempuannya. Nah, ketika mereka keluar, malaikat itu ngomong, nanti kamu lari, jangan noleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan noleh ke belakang. Terus arahkan pandangan ke depan, jangan noleh. Waktu mereka lari, 1 orang, yaitu istrinya Lot, noleh. Mengapa kok menoleh? Hati istrinya Lot itu terbagi. Karena hati terbagi, pandangannya juga terbagi. Satu sisi kepingin selamat, kepingin ke arah yang benar, memandang ke depan, seperti kata Tuhan melalui malaikat, mandang ke depan supaya selamat. Tapi di sisi yang lain, hatinya masih ketinggalan. Di mana? Di Sodom Gomora. Waduh, itu kan tempat aku sukses, tempat aku berhasil, harus kutinggalkan. Padahal di sana itu nikmat, senang. Hatinya masih di sana. Karena hatinya masih di sana, akhirnya dia noleh. Nah, begitu dia noleh, Alkitab berkata istrinya Lot menjadi tiang garam, mati, binasa. Karena apa? Hati yang bercabang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu supaya kita punya arah yang benar, tujuan yang benar, maka mata kita harus fokus kepada satu hal, yaitu kepada Tuhan Yesus. Jangan terbagi dengan yang lain. Hatinya jangan bercabang, hatinya jangan mendua hati, jangan. Orang yang seperti ini akan jadi seperti istri Lot, jadi tiang garam, binasa karena tidak fokus kepada satu arah yang benar. Hatinya bercabang. Yang kedua, saudara, mengapa seorang umat Tuhan bisa memiliki pandangan yang salah? Kalau yang pertama itu karena mendua hati, bercabang hati. Yang kedua,
Seorang umat Tuhan bisa memiliki pandangan yang salah karena membiarkan sesuatu menghalangi pandangan mereka. Sekali lagi, membiarkan sesuatu menghalangi pandangan mereka. Nah, kembali, kalau Bapak Ibu sudah lihat dalam Matius 6 ayat yang ke-22 tadi ya, Matius 6 ayat 22, dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, kata jika matamu baik itu dalam satu terjemahan yang lain lagi berkata, jika matamu tidak terhalang, teranglah seluruh tubuhmu. Sekali lagi, jika mata kita tidak terhalang, teranglah seluruh tubuh kita. Seringkali kekhawatiran, kekecewaan, kedengkian, kebencian membuat pandangan seseorang menjadi terhalang. Ya, sekali lagi, kekecewaan, kekhawatiran, kedengkian, kebencian, dan hal-hal yang jahat yang lain seringkali membuat pandangan seseorang menjadi terhalang. Mari kita lihat satu ayat ya. Lukas pasal 24, Injil Lukas pada pasal yang ke-24 di ayat yang ke-16. Lukas pada pasal yang ke-24 di ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita perhatikan kata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Siapakah mereka? Mereka ini adalah dua murid Tuhan yang kembali ke kampung halamannya, yaitu Emmaus. Mengapa? Karena waktu itu mereka kecewa. Mereka berharap Tuhan Yesus bisa jadi raja secara jasmani atas Israel, memimpin Israel dan mengalahkan bangsa Romawi. Karena waktu itu bangsa Israel dijajah, diperbudak oleh bangsa Romawi. Nah, ketika Tuhan Yesus hadir di dalam hidup mereka, punya kuasa yang luar biasa, para murid Tuhan, termasuk dua murid ini, sangat berharap Tuhan Yesus bisa jadi raja atas Israel, memimpin Israel dan mengalahkan bangsa Romawi, sehingga mereka terbebas dari penjajahan bangsa Romawi. Tapi ternyata Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mati. Ketika Tuhan Yesus mati, banyak murid Tuhan yang kecewa, termasuk dua orang itu kecewa. Harapannya gagal. Berharap Tuhan bisa jadi raja yang membebaskan mereka. Sekarang Tuhan yang diharapkan oleh mereka mati. Kecewa mereka. Wis lebih baik kembali ke kampung halaman. Percuma sudah. Kekecewaan membuat mereka salah membuat keputusan kembali ke kampung halamannya. Nggak ikut Tuhan lagi dah, percuma. Orang Tuhan mati loh. Ya. Nah, di tengah jalan sementara mereka dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu menemui mereka, ngomong-ngomong sama mereka, ngobrol. Tapi dua murid yang kecewa itu dikatakan tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak tahu bahwa yang ada di samping mereka ngobrol dengan mereka itu Tuhan Yesus. Tidak tahu. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Bapak Ibu Saudara, kekecewaan, kekhawatiran, kedengkian, kebencian bisa membuat pandangan seorang umat Tuhan itu terhalang, sehingga akhirnya tidak bisa melihat dengan benar dan memiliki kehidupan yang benar, memiliki kehidupan yang bercahaya. Tidak bisa. Mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka.
Karena itu jangan izinkan ya kekhawatiran, kekecewaan, kedengkian, kebencian, dan hal-hal jahat yang lain ada dalam hati dan hidup kita. Jangan, karena itu akan menghalangi pandangan kita sehingga kita nggak bisa melihat dengan baik. Nah, kalau nggak bisa melihat dengan baik, arah hidupnya jadi salah, tujuannya juga salah. Daud berkata dalam Mazmur pasal 119, mari kita bacanya sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir. Mazmur 119 di ayat yang ke-18. Mazmur 119 di ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Singkapkanlah mataku. Singkapkan itu bukakan, ya. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ini menjadi doa kerinduan pemazmur. Berkata singkapkanlah, bukakanlah, ya, lepaskanlah mataku yang menghalangi, yang menutupi pandanganku ini dibuka, disingkapkan supaya aku bisa melihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan, keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan. Biar ini juga menjadi doa kerinduan kita. Kita bisa melihat, memandang kepada Tuhan dan keajaiban firman-Nya. Meskipun kesulitan sedang terjadi, tapi kita bisa tetap pandang kepada Tuhan. Ketika rumah yang ditinggali oleh Elisa itu dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Bapak Ibu baca sendiri di rumah ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ketika rumah tempat Elisa tinggal itu dikepung oleh musuh yang cukup banyak, hambanya Elisa yang bernama Gehazi ketakutan. Waktu dia melihat musuh yang banyak, dengan ketakutan dia berkata kepada Elisa, "Tuhan, ini kita dikepung musuh yang banyak. Bagaimana ini?" Kenyataannya memang seperti itu, musuh sedang mengepung rumah mereka. Lalu Elisa berdoa. Ya, kalau Bapak Ibu baca di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Elisa berdoa, Elisa ngomong begini, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Sekali lagi ya, Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia, Gehazi, bisa melihat." Dan ketika mata Gehazi dibuka oleh Tuhan, Gehazi tidak takut lagi. Mengapa? Karena Gehazi melihat ternyata pasukan malaikat Tuhan yang ada di sekitar mereka jauh lebih banyak daripada musuh yang mengepung mereka. Itu baru bisa dilihat ketika penghalang itu disingkirkan. Sebelumnya takut. Hidup kita juga begitu. Ketika kita menjalani kehidupan ini, melihat ini tantangan-tantangan dengan mata yang belum tersingkap, kadang kita bisa jadi takut. Aduh, bagaimana ini hidupku? Sulit, sukar, tidak bisa menjalani, tidak sanggup aku. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara, kalau dalam situasi yang seperti itu, berdoalah kepada Tuhan, katakan, "Tuhan, singkapkan, buka ini mataku Tuhan, supaya bisa melihat keajaiban Tuhan, keajaiban firman Tuhan, keajaiban janji Tuhan. Singkap, buka di mataku Tuhan." Seperti Gehazi, dia bisa lihat pasukan malaikat Tuhan ada di sekitar mereka jauh lebih besar, lebih banyak daripada musuh. Demikian juga kita umat Tuhan bisa melihat bahwa keajaiban janji Tuhan yang disediakan buat kita itu satu saat nanti pasti akan terjadi. 3 masalah yang kita hadapi itu kecil, biasa, tidak melampaui kekuatan. Seperti Yusuf dibuang ke sumur, dijadikan budak, difitnah masuk penjara, Yusuf bisa tetap percaya kepada Tuhan. Mimpi yang Tuhan berikan jadi kenyataan. Karena apa? Pandangan yang tetap tertuju
kepada Tuhan. Ayat penutup terakhir, Ibrani pasal 12 di ayat yang kedua. Selangi pelajaran mimbar, silakan maju ke depan. Ibrani pada pasal yang ke-12 di ayat yang kedua. Ibrani 12 di ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagian A saja ya. Ibrani 12 ayat yang kedua bagian A. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Stop sampai sini. Dikatakan arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita dipimpin dalam iman, dan iman kita itu semakin disempurnakan. Ialah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita sekalian, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai umat Tuhan boleh memiliki mata yang baik. Bukan hanya mata yang baik secara jasmani, tapi juga mata yang baik secara rohani, sehingga bisa memandang dengan benar, ya, fokus kepada Tuhan dan tidak terhalang dengan kekecewaan, kekhawatiran, kebencian dan sebagainya. Buang semua hal yang bisa menghalangi pandangan kita, singkirkan, buang, arahkan pandangan kita fokus kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita akan katakan, sungguh Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaran itu bagianku, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sungguh Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Rencana-Mu indah Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan kami.
mengingatkan setiap kami bahwa mata adalah pelita tubuh. Apa yang kami lihat itu menentukan kehidupan kami. Jikalau mungkin ada di antara kami sebagai umat Tuhan yang melihat sesuatu yang salah, memiliki cara pandang yang salah, kami diingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami belajar untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau mungkin tanpa kami sadari hati kami mulai bercabang, kami mulai mendua hati. Ada ilah yang lain yang kami percaya selain Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bila sekarang kami mau membuat keputusan, kami hanya menyembah, kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah, Juru Selamat di dalam hidup kami, yang kami percaya dan tidak ada yang lain. Dan kami mau singkirkan semua penghalang-penghalang yang menghalangi pandangan kami, sehingga kami tidak bisa melihat dengan baik. Entah itu kekhawatiran, kekecewaan, atau bahkan kedengkian, kebencian. Kami mau singkirkan, kami mau buang dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila kami dilepaskan, dibebaskan dari kekhawatiran, dari kedengkian, dari kebencian, dari hal-hal yang buruk yang terjadi, dan kami boleh fokus tertuju kepada Tuhan Yesus, sehingga kami melangkah menuju ke arah yang benar dan mencapai tujuan yang benar pula yang telah Tuhan tetapkan buat kami. Hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus, Engkau yang akan mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi hari ini, sehingga sungguh-sungguh kami boleh memiliki mata, yaitu mata iman, mata rohani yang baik, pandangan yang baik, sehingga hidup kami jadi baik, hidup kami jadi terang, hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Tuhan berkati kami di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam studi, masa depan kami. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan tuntun. Dan kami percaya Engkau Allah yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan, akan pertolongan-Mu selalu dinyatakan tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Kami pegang, kami percaya akan janji-Mu, sehingga dengan mata iman yang terfokus kepada Tuhan Yesus, kami boleh tetap melangkah di dalam jalan Tuhan. Ketika kami lakukan itu, maka apa yang kami kerjakan itu diberkati Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil, Tuhan dipermuliakan. Bahkan dialah pagar pelindungan, proteksi Tuhan ada atas setiap kami umat-umat Tuhan, sehingga kami dilindungi, dijauhkan dari semua yang jahat, dijauhkan dari segala rintangan, mara bahaya, gangguan, kecelakaan, sakit, penyakit. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas hidup kami, membentengi hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya di dalam perlindungan Tuhan, bahkan tetangga, lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan Tuhan, Engkau bawa kami jadi umat-umat Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Minggu depan ibadah kami disertai dengan perjamuan kudus.
Biarlah setiap hamba-hambamu boleh mempersiapkan diri. Kami umat-umat Tuhan juga mempersiapkan diri, sehingga kami boleh mengikuti ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus dan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, boleh memberikan kekuatan kepada setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula jika ada umat-umat Tuhan yang sakit, Engkau menjamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lemah juga dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan dengan menghadapi masalah. Kami yakin bahwa pertolongan Tuhan akan selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, ke keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa pada minggu yang akan